Belanda setelah kekalahan, maka para ulama lokal saat itu sudah tidak percaya kepada Belanda. Tidak. Ya. Maka masyarakat saat itu tidak mau lagi. Perkebunan Belanda terbengkalai. Karena di kita ini dulu dikuasai, mereka menjajah kita. Perkebunan kita dikuasai oleh mereka. Yang dijadikan karyawannya, pegawainya adalah orang-orang kita sebagai jajahan. Nah, setelah terjadinya kalah dalam perang Diponegoro, ulama menghindar dari Belanda. Belanda memerintahkan Senok Horgronya membuat sebuah metodologi yang terkenal disebut Divida et Impera untuk memecah belah. Untuk menarik masyarakat Nusantara saat itu yang sudah tidak mau lagi bekerja di perkebunan Belanda, maka Senok Horgronya mendatangkan orang-orang Yaman ini. Ibu bisa cek di bukunya Van der Plas, di bukunya Huub de Jong, di bukunya Senok Horgronya. Ibu cek nanti di perpustakaan adalah literatur yang berkaitan dengan penjajahan di era 1825 sampai 1990 sebelum kemerdekaan kita. Maka itulah awal bencana sesungguhnya. Belanda menghadirkan Senok Horgronya, mengundang orang-orang Yaman. Abah bertanya dalam hati, apa yang terjadi ini? Sekarang udah tahu, oh biang keroknya dia toh. Pantesan Rijik berani, pantesan Bahar berani, pantesan Topik Assegaf Lutfi bin Yahya kayak wayang yang betul-betul menguasai Indonesia. Wong dalange wong kita toh. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya ulama-ulama Wali Songo itu adalah wali setan. Itu mereka. Kata mereka, maka dulu pernah Rizik Syihab menantang Wali Songo, wali setan. Maka kata dia, kalau duriat Nabi harus berani tes DNA. Kata dia, jangan mengaku-ngaku duriat tapi waktu tes DNA nggak mau. Giliran sekarang dia mau dites kabur. Justru Wali Songo sekarang banyak yang sudah membuktikan. Abah tahu beberapa orang mereka sudah J1. Baik ibu-ibu, Abah lupa mengenalkan diri. Ya sungguhnya barangkali ada yang sudah tahu dengan Abah Setu, atau orang-orang tetangga saya aja ada yang mencari Abah Setu ke Bandung. Padahal tetangga saya, dia taunya Pak Haji Asep gitu. Tapi gara-gara PWI jadi Abah Setu Kiai nyari saya ke Sumedang. Padahal cuma 1 kilo dari rumah tadi semua ya. Saya dari Bekasi, lahir dari Sukabumi. Saya kuliah S1 S2 di IPB. Kemudian pernah mencalonkan bupati di Kabupaten Sukabumi tapi bugal karena NU nggak kompak. Ong NU marah ngedukung PKS. Ini susah maju orang NU. Akhirnya hasil 30 tahun kerja sebagai presiden direktur dari perusahaan Perancis 12 juta balik lagi nol. Alhamdulillah tadi semua. Tapi alhamdulillah sekarang Abah adalah, walaupun tahun 2006 keluar, pada saat 2005 Pak Camat, Pak Kiai, kalau beliau mah nggak usah ditanya rezekinya. Kalau Abah kan kuli tahun 2005 digaji 85 juta. Tapi Abah mundur tadi semua karena sudah ketemu dengan lebaran, leburan, laburan, lube. Allah mah benghar. Nah itu. Alhamdulillah. Abah ini termasuk orang yang nakal sama Allah. Tuh begitu udah ngerti ilmu titikba, di Jerman Timur minta makan sama pete sama Allah sama sambal terasi. Ya Allah, kalau engkau innallaha ala kulli syai'in qadir, ini Jerman Timur tapi
Abah pengen makan dengan pete dan sambal terasi. Ono bu. Nah ini di Belanda. Sekarang Abah nggak kerja tapi keliling. Ya, jangan nguplek doang di Kalijaya. Nanti Kiai begitu maro buka. Pernah ke Singapura, durung. Mulih balik, mulih. Kata Allah kan tadi kata Qori, wasyari'u ila magfiratin mir wa jannatin arduhas samawati wal. Inilah jannah di alam dohir. Jalan-jalan kelilingi bumi. Allah nyuruh jalan-jalan bu. Ada 4 ayat Abah temukan. Ayo keliling, jangan di Kalijaya melulu, ke Spanyol, ke Belanda. Ya minimal umroh dulu lah. Tadi semua ya. Mudah-mudahan Abah doakan semuanya bisa jalan-jalan minimal ke tanah suci dulu ya. Ya. Semoga semuanya ibu-ibu jadi hajjah. Minimal umroh dulu, daftar sama guru kita insyaallah ya. Pada kesempatan siang hari ini sebagai penutup dari Abah ya. Karena sekarang ini negara kita sedang diuji ya. Dan ujiannya tidak ringan. Karena ada sekelompok orang yang mengaku dirinya Duriat Rasul. Ini masalah. Abah saja seorang insinyur master yang sangat eksak dalam berpikir. Pada saat seseorang ngaku Duriat Nabi, lebur, punah, lesu, 1 miliar bablas. Karena kita nggak pandang, nggak peduli dia itu bentuknya kayak apa, perbuatannya kayak apa. Apalagi ada ulama berkata, biarkan mereka itu walaupun buruk kayak apa ujian. Kan begitu ya dalilnya dulu. Ladeni saja, cintai saja, katanya begitu. Ya Abah layani. Dia bawa Rolex palsu 40 juta, ya bayar. Tahu-taunya Rolexnya cuma 100.000. Tadi kaligrafi 10 juta padahal cuma paling-paling 1 juta. Nah ini pada kesempatan ini Abah ingin berbagi dengan ibu-ibu ya. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Utsman sudah final bu ya, bahwa para habaib ini bukan Duriat Rasul. Sampai Abah Setu pernah mengatakan, siapa yang ingin meninggalkan Habib tapi takut kualat dan dosa, kasih ke saya dosa dan kualatnya. Saking Abah sudah hakul yakin dari penelitian 2 tahun hampir 3 tahun dengan Kiai Imaduddin Utsman bahwa ternyata mereka itu bukan Duriat Nabi. Persoalannya dari mana? Mungkin Abah buka sedikit dulu ya. Ini jam berapa Kiai? Masih ada waktu ya? Dari mana persoalannya? Pada tahun 1825, tahun 1830 terjadilah perang di Ponegoro. Itu awalnya. Belanda habis-habisan. 150 tahun dia menjajah Indonesia, 20 juta gulden, itu nggak sedikit bu, 20 juta gulden itu saat itu. Habis dengan perang 5 tahun melawan Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama Sayyid dan Syarif yang asli yang datang dari Hijaz, Eksodus, karena di Hijaz mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Itu awalnya ya. Belanda setelah kekalahan, maka para ulama lokal saat itu sudah tidak percaya kepada Belanda, tidak ya. Maka masyarakat saat itu tidak mau lagi. Perkebunan Belanda terbengkalai karena di kita ini dulu dikuasai, mereka menjajah kita. Perkebunan kita dikuasai oleh mereka.
yang dijadikan karyawannya, pegawainya adalah orang-orang kita sebagai jajahan. Nah, setelah terjadinya kalah dalam perang Diponegoro, ulama menghindar dari Belanda. Belanda memerintahkan Snokorgronya membuat sebuah metodologi yang terkenal disebut Divida et Impera untuk memecah belah. Untuk menarik masyarakat Nusantara saat itu yang sudah tidak mau lagi bekerja di perkubunan Belanda, maka Snokorgronya mendatangkan orang-orang Yaman ini. Ibu bisa cek di bukunya Van der Plas, di bukunya Huub de Jong, di bukunya Snokorgronya. Ibu cek nanti di perpustakaan, adalah literatur yang berkaitan dengan penjajahan di era 1825 sampai 1990 sebelum kemerdekaan kita. Maka itulah awal bencana sesungguhnya. Belanda menghadirkan Snokorgronya, mengundang orang-orang Yaman. Di dalam kitab, dalam bukunya Snokorgronya menuliskan yang Sayyid, yang Habib itu hanya 700. Itu pun setelah dianalisa karena tidak ada yang namanya Sayyid yang asli. Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. 700 orang yang dibawa Belanda ke Indonesia itu juga ternyata bukan Sayyid. Dan diikuti bersama itu 15.000. Disebutnya dalam kitab Huub de Jong adalah orang-orang, adalah disebut masakin, orang miskin Yaman yang sedang Yaman digempur oleh Inggris. Mereka eksodus ke Indonesia, judulnya cari duit, bukan mencetak ulama. Ada Sayyid dan Syarif yang asli sebelum mereka yang datang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung Syahidan. Mereka ditampung oleh Hamengkubuwono kedua, kakeknya Pangeran Diponegoro, untuk melakukan perlawanan. Ya. Inilah awalnya. Maka oleh karena itu dari situlah berkembang 1886 dengan ulah seorang Habib. Ditangkaplah Pangeran Diponegoro dengan judul mau diadakan perjanjian. Itulah awal, ya. Berjalan sampai mau mendekati kemerdekaan. Yang terjadi adalah di sana, di dalam bukunya Snokorgronya menceritakan kelakuan orang-orang Yaman yang mengaku Habib ini. Begitu buruk, kasar, rentenir, suka perempuan. Maaf, ini bukan ghibah, tapi adalah menceritakan apa yang ada di buku itu, ya. Dan menceritakan kalau mengikuti fatwa Imam Malik, boleh kita menggibah sesuatu yang berkaitan orang yang mengaku dzurriyyat Rasul, karena kalau dibiarkan akan bahaya tadi semua, ya. Merdekalah Indonesia, Bu. Waktu Indonesia merdeka, jumlah mereka ada 50.000 di Indonesia. Setelah merdeka, mulailah Indonesia dipimpin oleh Bung Karno. Terjadilah pemberontakan komunis. Maka yang pertama menjadi komunis adalah Musa Al-Munawwar, bangsa Habib. Demikian pula tahun 65 Bung Karno ditipu oleh DN Aidid. Ya, juga adalah mereka dari Yaman. Di Kalimantan PKI meletus adalah dengan, maka inilah, maka Abah sudah membuat rangkuman sebelum Abah tutup, ya, karena Kiai Mustangin ingin menyampaikan ini, ya, supaya kita hati-hati karena fatwa mereka itu, Bu, betulkah disampaikan beliau, sudah memutarbalikan agama, merusak akidah,
merusak ekonomi, merusak perempuan. Itu fakta, ya. Maka boleh dijawab oleh kita bareng. Barangkali pernah mendengar yang bilang ulama NU yang dekat pemerintah adalah monyet-monyet bersorban. Siapa mereka? Habib ya? Habib yang kenceng. Habib tadi semua. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin sebagai babi. Siapa? Mau dibiarkan ulama kita dihina? Wakil presiden waktu itu. Ada lagi yang dia mengatakan, yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama Nusantara yang alim. Siapa yang berkata begitu? Nah begitu, kenceng. Ini fakta apa bohong? Kita harus mengatakan, kata Imam Malik, tidak gibah menyampaikan berita orang yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya. Abah sudah tantang. Siapa yang bisa menunjukkan Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman? Abah sudah siapkan 200 juta plus velfire. Sudah 6 bulan nggak ada yang nongol. Berarti palsu nggak tuh? Palsu. Termasuk Abah tantang juga. Siapa aja yang tadi di sini boleh, masih berlaku, Yai. Barangkali di sini ada mukibin yang diam-diam punya data, boleh 200 juta. Gak main-main. Karena ini masalahnya pengakuan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian dia bilang lagi apa? Pernah lihat bahwa nanti di hari kiamat yang menjadi panitia kiamat Habib. Masuk akal enggak hari kiamat panitianya Habib? Masuk dari segi ilmu enggak? Aduh, arek nyebut tolol teu wani euy. Tadi semua. Masa orang kiamat ada panitianya, memangnya halal bihalal? Inilah saking ingin menguasai manusia tadi semua. Yang bisa nyariin orang yang disiksa di dalam neraka jahanam siapa? Percaya enggak? Tadi orang dikisahkan dalam sebuah hadis, dikisahkan baginda Nabi mendengar orang ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Nabi minta kepada malaikat, ya malaikat tolong. Kata malaikat, tidak bisa ya Muhammad, ini hak prerogatif Allah. Oh, tapi Habib bisa turun ke neraka jahanam mengambil orang tersebut. Yang bodoh mukibinnya, ya sudah bininya aja dikasih, mudah-mudahan ditolong di dalam neraka. Ini kan sudah parah Pak, rusak tatanan agama kita. Ada lagi yang bisa mi'raj 70 kali, siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW yang agung, yang mulia, yang direncanakan. Berapa kali? 1. Dan itu pun Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan Alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Bukan jalan dengan kekuatan sendiri, bukan jalan dengan ilmu sendiri, dijalankan oleh Allah. Ini faqih muqaddam berjalan sendiri mi'raj setiap hari 70 kali. Percaya ora? Ibu percaya, kayaknya diem nih. Ibu percaya ya? Tadi semua ya. Aduh, kayaknya Pak Kiai ini ibu-ibu melotot sama Abah nih, kayaknya masih banyak pendukung nih. Ya, ada lagi Bu yang menyedihkan. Habib katanya adalah golongan paling mulia dari Ahlul Bait. Berarti ini juga adalah bahaya ya. Yang lebih buat kebangsaan negara Indonesia bukan hanya mengaku bahwa mereka duriat Rasul, bahwa sesungguhnya Indonesia milik Tarim.
Makanya diganti lagunya Ya Karim, Ya Karim. Akhirnya diganti apa? Ya Tarim, Ya Tarim. Coba. Tubuhnya, darahnya tadi dalam dirinya mengalir darah yang ada di tanah Nusantara ini. Berani mulutnya kiai-kiai lokal ikut nyanyi Ya Tarim, Ya Tarim. Inilah UAS tuh katanya. Tadi semua Pak Polisi coba. Banyak Pak, saya Abah sudah menyusun ratusan, termasuk pengakuan bendera, pengakuan kemerdekaan bahwa hasil karya Habib. Tapi Abah lihat di makam Kalibata nggak ada Al Idrus, nggak ada Al Haddad, nggak ada Asekop, Asegap, nggak ada. Tapi kalau dicek di bukunya Senokor Gronyo Panderplas, yang menjadi kapitan-kapitan orang Belanda itu bermarga Al Haddad, Asegap, Al Atos. Itu fakta. Silakan ibu klik saja Google lah. Kapitan-kapitan Habaib adalah yang dibentuk oleh Senokor Gronyo, yang dipimpin oleh Usman bin Yahya tadi semua. Inilah ya persoalan kepada bangsa kita. Jawa Barat sudah diakui milik Habib, Indonesia milik Habib, dan mereka Bu sekarang sedang kita usahakan di Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah mendaftarkan diri jadi warga negara Indo, tidak pernah. Maka itulah beredar video dari Rizik Syihab, kita rebut Indonesia. Videonya banyak. Tadi semua. Abah kemarin belum lama di Mabes Polri. Cuma sayang di Mabes Polri itu saya ketemu dengan belasan jenderal. Dia bilang, "Bah, kita ini punten Pak Kapolsek. Bintang mah banyak, tapi kalah mungkin sama Pak Kapolsek punya wilayah. Hanya satu ruangan ini aja katanya saya. Nggak punya pasukan." Sekarang Abah agak rajin ke Mabes karena di Mabes banyak yang sakit hati. Tadi semua. Aduh, ini kalau Abah ceritakan sedih lah tadi semua ya. Bahkan lebih parah Ibu, lebih parah. Ada dalam kitab ini, bukan, silakan nanti kalau perlu kitabnya, Kiai di sini butuh kitabnya, boleh hubungi Abah, boleh Kiai Nur Ihya. Ada 700 fatwa Habib yang sangat sesat. Di antaranya adalah yang paling parah buat ibu-ibu. Kalau ibu di jalan dipegang dadanya itu syafaat. Coba. Atau jangan-jangan suka. Bib, saya kasih syafaat dong. Bahkan ada Bu di Cianjur, saya udah ketemu dengan seorangnya. Pernah rame, bahkan sempat dilaporkan. Dia terang-terangan, dia seorang kiai. Dia bilang, "Iya, kalau ada Habib kesini, saya tungguin istri saya lagi digituin sama Habib." Coba. Terus kiai maksudnya apa? Syafaat. Kira-kira menurut Pak Kapolsek syafaatnya itu? Coba. Ini bukan main-main. Ditulis di dalam kitab mereka. Ada 120 kitab dari abad ke-9. Mereka membuat khurafat yang betul-betul merusak tatanan bernegara. Maka Abah, Gus Dur sudah jelas, kata Gus Dur, tangkap Rizik Syihab, tangkap, itulah wong edan yang bikin susah. Itu Gus Dur dari dulu tuh, tangkap Rizik Syihab, dialah biang kerok. Itu kata Gus Dur. Ya. Nah inilah ya, kalau Abah bacakan semua bisa 2 hari 2 malam. Tadi semua bisa-bisa nggak pulang tadi. Tapi ada lagi hal yang harus ibu pahami. Dijawab oleh semua. Gembong PKI adalah, nah itu udah jelas. Musyok, Aidit, Barokbah. Nggak ada orang kita ini. Orang kita korban. Satu. Yang kedua, yang jadi mufti penjajah Usman bin Yahya adalah Habib. Kemudian bom candi, bom di
Candi Borobudur bom di Bali. Siapa? Al-Habsyi. Habib. Tadi semua ya. Kemudian juga yang selalu ngajak perang. Siapin golok, siapin badik, siapin pentungan. Siapa itu? Tadi. Cuma saya tanya sama jenderal-jenderal di Mabes itu. Kenapa sih waktu panjenengan jadi Kapolda diem? Waduh, urusannya panjang. Inilah rahasia yang sulit diungkap, susah diungkap. Karena saling menggunakan orang-orang dulu sama zaman pergerakan Belanda menggunakan mereka untuk mengelabui ulama-ulama Nusantara. Terjadilah geger Cilegon, 800 kiai wafat. Geger Cianjur, geger Tambun. Atas instruksi Utsman bin Yahya, ulama-ulama kita ditangkap. Dengan silakan kalau masih nggak percaya, beli kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah, warnanya merah, masih dijual di Shopee, halaman 22 sampai 24, di mana Habib Utsman bin Yahya mengatakan siapapun mereka yang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro adalah gurur, Imam Bonjol penjahat. Coba. Inilah yang terjadi. Aneh bin ajaib. Karena ternyata dulu Abah bertanya dalam hati, apa yang terjadi ini? Sekarang udah tahu, oh biang keroknya dia toh. Pantesan Rizik berani, pantesan Bahar berani, pantesan Topik Assegaf Lutfi bin Yahya kayak wayang yang betul-betul menguasai Indonesia. Wong dalange wong kita toh. Nah ini ya. Ingin balik berkuasa. Hari semua ya. Tapi Abah tidak bisa makan di sini ya. Makam palsu ada 3.000. Siapa yang bikin? Satu makam setiap 3 bulan ada yang income-nya 1,5 miliar. Sama dengan di Palestina, sama dengan di Mesir. Mereka itu adalah mereka. Makam itu Bu lihat di Indonesia. Makam-makam Habib dikasih renda. Bahkan kalau memasukkan uang ke dalamnya bisa menggandakan uang. Inilah modus. Ya. Menurut Imam Syafi'i boleh nggak makam direnda-renda kayak begitu? Tidak boleh. Ya. Apalagi dalam hukum kafa'ah. Abah dulu kalau Nabi Muhammad itu membolehkan hukum seperti yang dilakukan oleh Habib, wadon mereka nggak boleh dikawini oleh orang Nusantara. Kalau seandainya ada lanang yang berani ngawini Syarifah, maka dosanya tidak akan terampuni sebelum bisa, walaupun kata dia bisa mengembalikan keperawanan, tapi dia perempuan kita habis dibabatnya. Sampai Abah marah, enak saja lu kata Abah. Besok gua mau kawin mas anak Syarifah semua. Sekarang waktunya balas dendam. Tak kawini Syarifah itu. Siapa? Takut. Maka itulah hebatnya Habib. Berani. Kiai kita kok ipin sieuneun. Kiai mana ora? Ora. Oke, Imad 2 mau 3. Tuh. Aduh ya Allah ya Karim. Tadi semua apa lagi ya? Makam palsu udah. Ulama Nusantara dihina. Habib. Mbah Hashim diserang, yang menyerang Habib Assegaf. Katanya Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu penipu. Yang berkata siapa? Habib. Tadi semua. Gus Dur dihina. Gus Dur itu buta mata, buta hati. Yang menghina siapa? Habib. Tadi semua. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya ulama-ulama wali songo itu adalah wali setan. Itu mereka. Kata mereka, maka dulu pernah Rizik Syihab menantang wali songo, wali setan. Maka kata dia, kalau duriat Nabi harus berani tes DNA. Kata dia, jangan mengaku-ngaku duriat tapi waktu tes DNA nggak mau. Giliran sekarang dia mau dites kabur.
Justru Wali Songo sekarang banyak yang sudah membuktikan. Abah tahu beberapa orang mereka sudah J1. Tapi Baalwi ini semuanya adalah G tadi semua ya. Jadi banyak Bu, Abah ada lebih dari 300 ya. Jualan nasab kayak LMM Habib, Gus Said dihina oleh Habib, makam dimodif kayak film horor Habib, sejarah dibelokin Habib, umat dikelabui pakai jubah putih. Kemudian apa lagi? Sejarah NU diacak-acak oleh Habib. Jatman dibelokkan, sekarang pernah dari Jatman jadi Patman, Patman sekarang jadi Jatma Aswaja. Itulah Lutfi bin Yahya.